Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dalam ibadah hari Minggu pada tanggal 18 April 2021, masih di dalam pandemi COVID-19 yang masih beredar sampai sekarang. Kita selalu mendukung program pemerintah untuk vaksinasi. Saya harap mungkin Bapak Ibu Saudara semua, bila ada penawaran untuk vaksinasi segera diambil, untuk lansia terutama, supaya kita mendukung program pemerintah untuk segera melandaikan kurva COVID-19 dan mencapai 70%. Untuk masuk ke dalam ibadah hari ini, kita mau menyambut hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak untuk ibadah hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Silakan pada hambanya untuk membuka ibadah hari ini.
Tuhan, terima kasih Tuhan, karena di minggu Sabat ini Tuhan, di minggu suci ini Tuhan, kami tetap ada karena anugerah-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami bisa masuk selalu dalam kebenaran firman-Mu dan ibadah-Mu Tuhan di tengah masa pandemi ini Tuhan. Tuhan, Engkau urapi hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Engkau di hari Sabat ini Tuhan. Dari pemain musik, multimedia, WL, dan sebentar Pendeta Lydia akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi supaya semua ibadah Zoom online ini Tuhan dapat berdampak buat kami semua yang ada secara langsung maupun yang akan mendengarkan melalui rekaman YouTube ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini. Kiranya anugerah Allah menyertai ibadah ini dengan pertolongan Roh Kudus dari awal sampai pada pertengahan hingga pada akhirnya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gembala. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari Minggu yang indah, kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini kita kembali beribadah dan berkumpul bersama-sama melalui online Zoom ini. Saya yakin penyertaan Tuhan, perkenan Tuhan kepada kita di dalam satu minggu ini sangat luar biasa. Dalam setiap pribadi kita masing-masing ada cara Tuhan untuk memberkati kita. Banyak kesaksian pasti dari Bapak Ibu Saudara. Saya mempersilakan untuk mempersiapkan kesaksiannya Bapak Ibu daripada nanti saya tunjuk-tunjuk. Tuhan.
sukacita, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya persilakan Bapak Ibu yang memberikan kesaksian. Saya buka ruang kesaksian pada hari Minggu ini. Saya persilakan. Kak Deborah. Mungkin Kak Deborah mau memberikan kesaksiannya. Belum? Mungkin keluarga Pak Indra? Oke, bila... Oh, masih ada Tante Vera. Masih ada harapan. Tante Vera, mungkin udah mau beri kesaksian. Tante Vera. Keluarga Bang Armstrong mungkin? Tidak? Ya, sorry tadi ya. Keluarga Ya, Bang Armstrong mau beri kesaksian? Oke. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, saya tutup ruang kesaksiannya, mungkin pada minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya banyak kesaksian kita yang akan kita saksikan dalam ibadah kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk fokus ke dalam firman Tuhan, supaya kita dapat mengimplementasikan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita dapat mendapatkan rema dari firman yang dibawakan oleh Pendeta Lydia. Kita mengangkat satu pujian, Yesus padamu ku berseru. Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindungan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau tuntun batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku.
penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah di atas segalanya. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, benar Bapa seperti pujian kami bahwa Engkau adalah segalanya, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Bapa menjelang siang di Minggu Kudus ini, kami anak-anak-Mu datang kembali memuji memuliakan nama-Mu, terlebih khusus Tuhan untuk melandasi persekutuan kami, ibadah kami pada hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu sebagai landasan daripada kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, urapilah kami semua yang hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kebenaran firman-Mu disampaikan, kami boleh mengerti. Dan bukan hanya kami mengerti, tapi kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Begitu pula dengan hamba-Mu Tuhan, Engkau juga boleh urapi hamba-Mu yang terbatas, yang penuh dengan dosa, sehingga hamba-Mu juga boleh dimampukan untuk berbicara kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Puji syukur kita boleh kembali dipertemukan ya. Dari semalam sampai saat ini saya juga kurang sehat ya Bapak Ibu ya. Kepala saya masih sakit. Saya juga minta Bu Lilis, boleh nggak Bu Lilis gantikan, tapi Bu Lilis kan nggak ada persiapan ya. Saya kan udah siap jauh-jauh hari sebelumnya Bapak Ibu. Jadi ya sekalipun kepala masih agak sakit, masih demam juga rasanya, tapi ya tidak mengurangi semangat saya untuk tetap boleh selama masih bisa duduk pasti masih akan siap untuk melayani Tuhan. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan hari ini saya ajak kita sama-sama untuk kembali membuka firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke 25 sampai ayatnya yang ke-37. Sekali lagi Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah dan silahkan mengikuti dalam hati di Alkitab kita masing-masing. Lembaga Alkitab memberikan judul Kebahagiaan Orang Fasik Semu. Firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri
dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Bapak Ibu boleh membaca dari ayat 1 sampai ayatnya ke-40. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat demi ayat, luar biasa ayat ini sebenarnya Bapak Ibu. Ayat ini dituliskan oleh Daud untuk memperlihatkan mana kehidupan orang-orang fasik, bagaimana kehidupan orang-orang fasik, dan bagaimana kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Pemazmur di sini mau membandingkan atau mau mendorong kita Bapak Ibu untuk melihat sebuah perbedaan antara orang fasik dan orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Secara jelas kita tidak tahu kapan ini ditulis, tetapi yang jelas menjelang akhir kehidupan Daud, kemungkinan besar dia telah melihat bagaimana keadaan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan selama ia hidup. Bagaimana mereka hidup dengan aman, dengan berkecukupan, bagaimana mereka hidup tidak berkekurangan, padahal mereka tidak takut kepada Tuhan. Sehingga seolah-olah di sini ada sebuah statement bahwa kenapa sih orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, kehidupannya, keluarganya, usahanya, pekerjaannya lebih baik daripada saya yang selama ini takut kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu. Di mana begitu banyak orang-orang jahat yang hidupnya merasa tenang, seperti terbebas daripada hukuman, terbebas daripada pengadilan. Sementara orang-orang baik atau rakyat yang dipimpin oleh Daud pada waktu itu mengalami ketidakadilan, banyak mengalami penderitaan. Sehingga di sini mau mengingatkan dan mendorong kita Bapak Ibu bahwa Daud berkata bahwa jangan marah ketika orang menjadi kaya. Ayat 1 Bapak Ibu, saya bacakan bagi kita. Di situ dikatakan oleh Daud, jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Bapak Ibu, itu yang dikesankan Daud. Daud mau mengingatkan kita bahwa jangan gelisah hatimu, jangan engkau iri hati ketika engkau melihat orang lain lebih sukses daripada engkau. Ketika engkau melihat orang lain kehidupannya lebih baik daripada engkau. Jangan marah ketika engkau melihat orang yang tidak mengenal aku, kehidupannya baik-baik saja. Itu yang mau dibilang oleh Daud, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan. Hari ini saya memberikan tema yang akan kita bahas bersama, yang kita pelajari bersama, yaitu keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi, keluarga yang diberkati dan harus menjadi berkat. Itu Bapak Ibu. Ada yang membedakan kita Bapak Ibu dengan orang-orang yang di luar sana. Apa bedanya? Orang mungkin di luar sana bisa memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang berkecukupan, dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi mereka tidak punya satu tujuan, bahwa ketika keluarganya diberkati, maka ia juga punya tanggung jawab untuk memberkati orang lain. Akan berjalan begitu saja orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak ada prioritas bahwa keluarga ini saya akan jadikan lebih baik untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu Bapak Ibu perbedaannya. Tapi kalau keluarga Kristen, ketika ia mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada Tuhan, maka ia punya target. Bahwa keluarga saya bukan hanya menjadi baik di lingkungan saya, tapi juga di lingkungan di mana saya berada, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang yang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu, satu kebahagiaan dalam keluarga Kristen yang harus dipahami ialah memberi di dalam kekurangan. Sekali lagi Bapak Ibu, memberi di dalam kekurangan. Kita saat ini Bapak Ibu, sebagai orang tua di dalam keluarga, sebagai suami, sebagai oma, sebagai kakek Bapak Ibu, kita ini
mempunyai turunan, kita mempunyai anak. Maka seolah-olah kita itu harus memperlihatkan yang benar kepada keturunannya kita. Kalau ayah dan ibunya memberi contoh yang tidak baik, Bapak Ibu, maka otomatis itu akan turun ke bawah keturunannya. Kalau Bapak dan ibunya dari dulunya akan pelit, maka anaknya itu akan melihat dan itu akan berkelanjutan, Bapak Ibu. Kalau orang tuanya tidak suka memberi, tidak mau mengasihi, maka itu akan dilihat juga oleh anak-anaknya, Bapak Ibu. Dan itu akan melekat dalam diri seorang anak. Karena yang jadi cerminan dalam keluarga itu ya orang tuanya, Bapak Ibu. Tapi di sini Daud mau berkata, Bapak Ibu, bahwa di sini dalam ayat yang ke-7 dia katakan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat, Bapak Ibu. Kalau yang kita tanam saat ini, Bapak Ibu, adalah yang baik, maka menjadi akan lebih baik juga di bawahnya keturunan kita, Bapak Ibu. Karena itu di sini Daud bukan lagi berbicara tentang orang tuanya, tapi Daud berkata bahwa setelah mereka tidak ada, anak cucunya yang menjadi berkat. Kenapa? Karena dia sudah melihat pohon yang baik, memberi buah yang baik. Nah, itulah sebenarnya yang perlu dimiliki oleh keluarga Kristen, Bapak Ibu. Kita perlu memperhatikan bahwa kita tidak hidup sendiri saat ini. Di dalam keluarga, ada anak, ada cucu, ada cicit. Maka yang dia lihat itu ialah pohonnya. Siapa pohonnya? Kalau pohonnya kehidupannya benar, maka keturunannya juga akan benar. Tapi kalau pohonnya itu sudah buahnya tidak ada, daunnya tidak ada, ya sudah. Anak cucunya pun akan demikian, akan mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh ayah dan ibunya, oleh kakek dan neneknya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Bagaimana kehidupan orang yang takut akan Tuhan dan orang yang fasik? Bapak Ibu, tanpa mengendalikan Tuhan, orang fasik mengumpulkan kekayaan dengan ketekunan dan kerajinan. Itu sudah pasti, Bapak Ibu. Atau juga bisa dengan kelicikan atau kejahatan. Orang fasik bisa mendapatkan itu. Orang fasik bisa mengumpulkan kekayaan dengan berbagai macam cara, Bapak Ibu. Orang fasik menghunus pedangnya untuk melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Perhatikan ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu. Di situ dikatakan, orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Sebenarnya Bapak Ibu ya, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita selalu menemukan hal demikian. Banyak orang, kita merasa bahwa kita ini orang baik, tapi kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin kehidupannya lebih baik dari kita, dia pun tidak akan pernah menginginkan kita, Bapak Ibu. Malah akan mencari cara bagaimana untuk menyingkirkan kita. Itu kenyataan yang selalu kita hadapi setiap hari, Bapak Ibu. Hidup orang fasik sesuai keinginan, namun tidak mungkin menjadi rohani, Bapak Ibu. Itu sudah pasti, itu perbedaannya. Orang fasik boleh memiliki apapun yang lebih baik daripada kita, tetapi otomatis bahwa satu yang mereka tidak miliki, yaitu kerohanian hati, yaitu kebaikan hati, ketulusan hati yang mereka tidak akan miliki, Bapak Ibu. Mereka boleh memiliki, tapi mereka tidak punya tujuan kemana mereka membawa hati yang baik itu, kemana mereka membawa ketulusan itu. Itu Bapak Ibu. Bahkan kehidupan mereka akan berakhir dalam kebinasaan. Sekali lagi, itu kehidupan orang fasik, Bapak Ibu. Mereka akan berakhir dalam kebinasaan. Ayatnya yang ke-10 saya bacakan bagi kita. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Itu jelas Bapak Ibu. Semua bisa jaya kita lihat saat ini. Tapi apakah itu akan bertahan sampai pada akhirnya? Saya pikir Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menilai dan bisa melihat, oh iya benar. Itu tidak akan pernah bertahan sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga Kristen? Supaya kita bisa menjadi berkat. Bukan hanya menjadi berkat dalam diri kita, dalam keluarga kita, tapi mari kita berani menjadi berkat. Keluar daripada lingkungan kita, keluar daripada keluarga kita, Bapak Ibu. Apa yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan sebagai keluarga Kristen di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dalam keluarga?
Yang pertama yang harus kita miliki ialah milikilah kehidupan yang benar dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, tidak ada sesuatu yang akan membawa kita hidup di dalam kebahagiaan selain kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tidak akan ada keluarga yang tidak akan bahagia kalau ia hidup di dalam kebenaran. Itu Bapak Ibu. Ayat 25, Bapak Ibu, di situ dikatakan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Siapa yang meninggalkan? Tidak akan pernah dilihat kehidupan orang benar, keluarga orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun hidup mereka bertelut dengan penderitaan, Bapak Ibu. Selalu ada yang tersisahkan dan selalu ada jalan keluar dalam keluarga orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, orang yang benar tidak didefinisikan sebagai orang yang tidak pernah ada kesalahan. Jangan kita berpikir Bapak Ibu bahwa ketika saya sudah menjadi orang benar, maka saya tidak akan pernah melakukan kesalahan. Selama kita menumpang di bumi ini Bapak Ibu, kita tidak akan pernah luput daripada kesalahan. Kita tidak akan pernah luput dari namanya dosa Bapak Ibu. Tetapi ada hal yang istimewa, ada hal yang mengkhususkan kita, bahwa sekalipun dalam diri kita masih terus bergejolak untuk melawan dosa, untuk tidak melakukan kesalahan, maka orang benar adalah orang yang istimewa karena percaya kepada Yesus Kristus dan dibenarkan oleh kuasa darahnya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus Bapak Ibu, bahwa Dia telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia telah menebus kita dan telah menjadikan kita menjadi sama dengan Dia, menjadi anak-anaknya. Maka apalagi yang membedakan kita dengan orang-orang fasik, Bapak Ibu. Dalam Mazmur 112 ayat 1 berkata bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang suka kepada perintah-Nya. Mengapa itu perlu dilakukan Bapak Ibu? Karena keluarga Kristen seharusnya hidup di dalam kebenaran. Kalau keluarga Kristen tidak menjadi berkat dalam keluarganya, tidak akan mungkin dia bisa keluar menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan hidup di dalam kebenaran? Yang pertama ialah sebab keluarga yang menjalankan roda kehidupan dengan benar pasti akan harmonis. Diberkati untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Di sini Bapak Ibu masing-masing pasangan, baik itu suami dan istri, anak-anak bertanggung jawab untuk menjalankan perannya. Bukan karena takut kepada manusia, tapi karena takut kepada Allah. Takut kepada Tuhan yang melingkupi kehidupannya. Itu Bapak Ibu. Keluarga yang mau menjadi berkat bagi orang lain, keluarga Kristen, ketika ia takut kepada Tuhan terlebih dahulu, maka keluarga itu akan bahagia. Sekalipun hidup dalam kekurangan Bapak Ibu, sekalipun kita mungkin tidak bisa seperti orang lain yang hidup berkelimpahan, yang punya harta lebih, tapi akan ada kebahagiaan, akan selalu ada yang tersisahkan, yang membuat keluarga itu hidup. Karena ia hidup di dalam kebenarannya Tuhan Bapak Ibu. Kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan apalagi menjauhkan diri dari dosa, membenci dosa. Keluarga kalau mau menjadi berkat bagi orang lain, maka keluarga itu terlebih dahulu Bapak Ibu harus membenci dosa. Membenci dosa artinya Bapak Ibu menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Tanggung jawab seorang bapak, seorang anak ialah ketika melihat sesuatu yang tidak baik, ia harus belajar memperbaikinya. Ia harus belajar mengajarkan yang benar, yang baik kepada anak-anaknya. Supaya itu juga bisa dibawa ketika keluar daripada keluarga kita, ke tetangga, ke sekitar kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, apalagi yang harus dilakukan? Melakukan firman Tuhan dalam prakteknya setiap hari. Itu yang perlu Bapak Ibu. Sekali lagi kita boleh bertahun-tahun membaca, merenungkan firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, maka sangat sulit bagi kita untuk juga bisa melakukannya kepada orang lain. Maka sangat sulit bagi kita untuk mengajarkannya kepada orang lain, apalagi di dalam keluarga kita sendiri. Karena yang akan jadi hakim dalam keluarga kita sendiri Bapak Ibu, ialah anak, istri, kakek, nenek, orang tua kita.
bukan siapa-siapa. Itu yang akan menjadi hakim kita, melihat kesehariannya dan kehidupan kita. Sesuaikah apa yang kita perkatakan dengan apa yang kita lakukan? Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita doakan, jikalau Bapak Ibu suami dan istri atau anak-anak, kita doakan supaya kita semakin takut kepada Tuhan, anak-anak kita semakin takut kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia saat ini yang benar-benar kita melihat maraknya kejahatan Bapak Ibu. Mari kita saling mendoakan. Karena hanya itulah kunci kebahagiaan keluarga, tetap satu di dalam doa. Demikian juga mari kita mulai dari kita pribadi lepas pribadi, senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang takut Tuhan dan rendah hati Bapak Ibu. Karena ganjaran kerendahan hati dikatakan dalam Amsal ialah takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu Bapak Ibu Saudara. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Itu yang dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat 27. Orang benar dijanjikan dan tidak akan ditinggalkan. Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta, tetapi sebaliknya dijanjikan berkat ada di atas kepalanya Bapak Ibu. Orang benar akan mendapatkan berkat di atas kepala orang-orang benar, bukan mendapatkan berkat di kepala orang-orang yang tidak benar Bapak Ibu. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Itu di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-6. Jadi ada janji, jika engkau tanam yang benar, maka anak cucumu juga akan menerima yang benar, Bapak Ibu. Yang kedua yang perlu kita miliki Bapak Ibu, jikalau kita mau bahwa keluarga saya sudah diberkati, maka saya juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua ialah milikilah kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa ketika saya punya lebih, ketika saya kaya, ketika saya berkecukupan, baru saya akan memberi kepada orang lain. Baru saya akan memberi cukup kepada keluarga saya, kepada anak istri saya, kepada orang-orang yang membutuhkan saya. Banyak kita berpikir demikian Bapak Ibu. Tapi perhatikan yang dikatakan oleh pemazmur pada hari ini. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat Bapak Ibu. Anak cucunya menjadi berkat. Di dalam kekurangannya, ia selalu terbuka, memberi kepada orang yang membutuhkannya, Bapak Ibu. Jikalau keluarga kita tidak mempraktekkan kehidupan yang murah hati, Bapak Ibu, dan penuh dengan belas kasihan, jangan berharap bahwa kita akan diberi kemurahan, Bapak Ibu. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang engkau tabur, itu juga yang akan engkau tuai. Apa yang kau tanam saat ini, itu juga yang kau akan tuai. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuainya jikalau kita tidak menjadi lemah, Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu tanam saat ini? Bapak Ibu murah hatikah dalam keluarga? Atau Bapak Ibu suka kasar ke dalam keluarga? Jangan salahkan Bapak Ibu. Jikalau bapaknya kasar, anaknya juga akan menjadi kasar. Karena yang ditanam oleh bapaknya ialah kekasaran, bukan kemurahan hati. Jangan salah, ibu-ibu, jikalau anakmu suka menggosip, suka mengadu domba orang lain, karena memang mamanya demikian. Kan itu yang ditanam, maka itu juga yang akan dituai. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, bahwa hendaklah kemurahan hatimu itu selalu terlihat setiap hari. Karena engkau tidak hidup sendiri di dalam keluarga, tapi engkau punya anak cucu yang akan melihat tindakanmu setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Orang kaya secara materi Bapak Ibu belum tentu otomatis kaya di dalam kemurahan. Orang kaya boleh memiliki segalanya tetapi belum tentu kaya di dalam kemurahan. Maka berbahagialah kita. Kita yang sudah miskin, kita yang tidak punya apa-apa, tetapi kita kaya di dalam kemurahan. Itu Bapak Ibu. Yang perlu kita perhatikan. Tidak jarang kita melihat orang yang semakin kaya itu semakin kikir juga, karena dia semakin berpikir supaya bagaimana kekayaannya itu tidak keluar dan tidak terbagi Bapak Ibu. Dan tidak mau peduli kepada orang lain. Tidak jarang kita melihat hal demikian itu terjadi. Kemurahan hati Bapak Ibu adalah buah Roh Kudus. Tetapi buah Roh Kudus itu adalah sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan.
Bapak Ibu, kita bisa membandingkan Bapak Ibu. Kita mungkin kehidupannya biasa-biasa saja. Kita akan memiliki kebahagiaan yang lebih. Jadi jangan selalu melihat kehidupan orang lain itu menjadikan standar bagaimana kita membangun keluarga kita. Tidak Bapak Ibu. Keluarga Kristen harus mempunyai prinsip sendiri bahwa kekayaan saya ialah kekayaan kemurahan hati yang dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kemurahan. Karena kalau ini sudah ada di dalam keluarga Kristen, Bapak Ibu, engkau akan melihat keluargamu semakin hari semakin harmonis. Engkau akan melihat keluargamu semakin hari akan menjadi bahagia. Sekalipun engkau tidak punya kekayaan lebih, tapi engkau punya kemurahan yang lebih yang akan membuat keluargamu menjadi harmonis setiap hari. Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan. Lakukanlah itu Bapak Ibu. Karena kita punya anak, kita punya cucu yang akan meneladani kehidupan kita setiap hari. Jemaat Makedonia adalah contoh dan teladan dalam kemurahan hati Bapak Ibu. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, bahkan penderitaan mereka Bapak Ibu meluap dengan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan Bapak Ibu. Saya bacakan Bapak Ibu supaya kita memperhatikan, oh ya benar, ternyata bukan hanya dalam kelebihan kita harus memberi, tapi dalam kekurangan pun kita harus memberi. Saya bacakan 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua Bapak Ibu. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Itu Bapak Ibu. Rasul Paulus sangat senang ketika melihat jemaat Makedonia Bapak Ibu. Mereka miskin, mereka menderita, tapi mereka antusias Bapak Ibu. Mereka meminta, kami juga mau ikut ambil bagian dalam pelayanan. Kami memang miskin, tapi kami mau juga memberi di dalam pelayanan. Itu jemaat Makedonia. Bahkan Rasul Paulus di sini berkata bahwa mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Padahal mereka miskin. Apa yang mendorong mereka Bapak Ibu melakukannya? Apa yang membuat jemaat Makedonia melakukan hal demikian? Kuncinya karena mereka murah hati Bapak Ibu. Karena mereka punya belas kasihan yang begitu dalam untuk mengasihi pekerjaan Tuhan. Itu juga yang harus kita tanamkan dalam keluarga kita Bapak Ibu. Itu juga yang harus kita tanamkan supaya keluarga kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita hanya mementingkan dirinya kita sendiri, tapi kita perlu lihat, saya punya tanggung jawab Tuhan. Saya punya tanggung jawab untuk keluarga saya, untuk anak istri saya, untuk juga mereka menjadi lebih baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan hidup kita begitu-begitu terus Bapak Ibu. Selama kita di dunia ini, saya mungkin tidak berkata bahwa kita memang perlu uang, tetapi jangan jadikan itu segala-galanya. Pada akhirnya kita lupakan pelayanan, kita lupakan Tuhan, lupakan pekerjaan pelayanan Tuhan Bapak Ibu. Jangan tunggu murkanya Tuhan turun dulu kepada kita, baru kita mau semangat. Oh iya Tuhan, aku mau melayani Engkau. Oh iya Tuhan, aku mau memberi. Karena kita sudah ditegur Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Sebelum kita melakukan ini, jemaat Tuhan di Makedonia sudah melakukannya terlebih dahulu. Karena itu Bapak Ibu, inginkah keluarga kita diberkati untuk menjadi berkat? Maka yang menjadi dasarnya Bapak Ibu ialah hubungan antara suami istri yang dikatakan dalam Efesus bahwa hai suami kasihilah istrimu, begitu pula dengan istri kasihilah suamimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkannya baginya. Kristus mengasihinya, ia telah menyerahkan dirinya, maka kita juga harus perbuat antara suami istri, antara anak, supaya keluarga itu diberkati untuk menjadi berkat Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebagai penutupnya bagi kita, Bapak Ibu, pada hari ini, ialah kekayaan dan kehormatan bukanlah segala-galanya. Tapi saya pun mau berkata, Bapak Ibu, selama kita di dunia ini, selama kita menumpang di dalam kemah kita sementara di muka bumi ini, kita butuh kekayaan, kita butuh uang.
Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan kita lupa kepada pelayanan dan komitmen kita. Jangan jadikan itu sebagai alasan dan segala-galanya Bapak Ibu kita fokus dan tidak lagi fokus kepada tanggung jawab kita sebagai keluarga Kristen harus juga menjadi berkat bagi orang lain. Supaya anak cucu kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Kejarlah yang utama yaitu hidup takut akan Tuhan Bapak Ibu. Hidup takut akan Tuhan yang diminta oleh Tuhan. Dalam kemurahan hati, dalam belas kasihan, maka kekayaan dan kehormatan itu akan menjadi bonus dalam keluarga Bapak Ibu, saudara dan saya. Dengan demikian Bapak Ibu, keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat, bukan sekedar impian kita, bukan sekedar angan-angannya Bapak Ibu saudara bahwa suatu saat saya akan menjadi berkat, suatu saat keluarga saya akan menjadi berkat. Tapi itu akan menjadi sebuah kenyataan yang akan diwujudkan bersama dengan Kristus. Terlebih itu Bapak Ibu, mari andalkan Tuhan di dalam keluarga itu. Karena kalau keluarga itu sudah takut akan Tuhan, maka anak cucunya pun akan juga takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Percaya Bapak Ibu sekali lagi, bahwa ketika kita sudah takut akan Tuhan, janji Tuhan, bonus kekayaan dan kehormatan akan menjadi bagian dalam keluarga Bapak Ibu, saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh kembali terus menguatkan kita agar Bapak Ibu yang sudah punya anak istri, yang punya keluarga, semakin bertanggung jawab saat ini untuk semakin membawa keluarga itu menjadi takut akan Tuhan. Jangan kita saat ini menganggap hal biasa saja di dalam keluarga kita itu menjadi takut akan Tuhan. Tapi mari ingatkan dirimu sendiri, motivasi diri Bapak Ibu sendiri, bahwa saat ini saya punya tanggung jawab dalam keluarga kepada anak istri saya, cucu saya, sehingga kelak mereka juga tumbuh dewasa, terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau boleh kembali mengingatkan kami Bapa bahwa dalam hidup ini kami tidak hidup sendiri Tuhan. Kami punya keluarga, kami punya orang tua, kami punya anak cucu Tuhan. Dan kami tahu Bapa, kami punya tanggung jawab yang berat Tuhan. Karena sebagai orang benar, sebagai keluarga Kristen, kami harus menjadi berkat, kami harus menjadi teladan dan contoh bagi keturunan kami. Sehingga keluarga kami Bapa terus menjadi berkat. Meskipun kami hidup dalam kekurangan Tuhan, tapi kami mampu memberi karena kami punya kemurahan hati yang berasal daripada Engkau. Mampukan kami Tuhan, mampukan jemaat Tuhan, sehingga mereka juga selalu diberkati dalam keluarga, diberkati di dalam pekerjaan, diberkati di dalam usaha, diberkati dalam apapun yang menjadi problema keluarga mereka saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan selanjutnya ibadah kami Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita kembalikan kepada MC. Amin, terima kasih Pendeta Lydia atas firman yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di dunia, kita mau mengakui pengakuan iman rasuli kita sebagai respon kita atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Pengakuan iman rasuli dimulai. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa, hamba kita bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikasihi oleh kerajaan kepada Roh Kudus, yang kudus dan amin. Amin. Kita mau masuk ke dalam persembahan. Banyak berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita akan mengembalikan sebagian dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Waktu mengangkat pujian persembahanku, dan persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening yang sudah ada di grup untuk membantu dan menopang pelayanan kita secara operasional. Di dalam ibadah online ini, biaya operasional kita terus berjalan. Tuhan akan digunakan untuk biaya operasional gereja. Kasih kita angkat pujian persembahan.
terima korban syukurku melalui pujian. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang agung dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengaliri hatimu sebagai persembahanku. Saya minta kepada pendeta Lilis untuk berdoa untuk persembahan. Tapi di dalam doa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dan tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur boleh Engkau berikan kembali Tuhan satu ingatan akan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai keluarga Kristen di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang heran dan ajaib. Biarlah kiranya semakin terus memotivasi kami, tidak hanya memotivasi, tetapi juga menggerakkan kehidupan kami untuk mau berubah, untuk mau dibentuk lebih lagi, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyadari Tuhan, kecukupan yang kami nikmati setiap hari itu semua oleh karena kemurahan-Mu. Ajar kami juga Tuhan untuk akan memberikan persembahan kepada gereja kami Tuhan untuk boleh menopang kegiatan operasional yang terus berjalan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan yang ada, biar terus boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian tanggung jawab di dalam pelayanan kami di dalam GKSI Given. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan dengan penuh pengucapan syukur. Amin. Terima kasih pendeta Lilis. Termasuk ke dalam akhir ibadah hari ini, penyembahan telah kita naikkan, puji-pujian juga sudah kita naikkan, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kita mau akhiri ibadah hari ini, dan nanti doa syafaat dan doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Kita mau angkat satu pujian. Mungkin kita dengar doa. Yesus penolongku, orang lain kau berdiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau berdiri, jangan jalanku. Di hadapan aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri,
Tuhan, di penghujung ibadah kami Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Bangsa kami dengan bangsa-bangsa lain yang sedang mengalami krisis ekonomi akibat masalah pandemi Tuhan. Tuhan, Engkau tolong pemerintahan kami supaya bisa berjalan dan dengan baik kembali dan ekonomi bisa dipulihkan Tuhan. Rencana reshuffle kabinet juga Tuhan, biar Engkau tolong, karena tujuannya reshuffle ini adalah untuk mempercepat pengembalian ekonomi ke tingkat pertumbuhan yang ditarget pemerintah. Engkau berikan hikmat kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat-pejabat daerah, dan para pejabat legislatif Tuhan. Engkau tolong Tuhan semuanya. Campur tangan Tuhan, supaya mereka bisa memerintah bangsa ini dengan penuh kebijaksanaan dan hikmat daripada Tuhan. Biarlah Engkau jaga Tuhan negara ini, biar negara ini bisa mencapai pembangunan ekonomi yang baik dan menjadi teladan di mata dunia. Dan melalui bangsa ini, banyak jiwa boleh diselamatkan masuk ke dalam rancangan-Mu. Itu yang terutama. Melalui bangsa ini, banyak keselamatan akan diperoleh oleh mereka yang mencintai dan ingin masuk ke dalam rancangan-Mu. Hamba berdoa juga buat sinode yang bulan November nanti akan melaksanakan musyawarah nasionalnya Tuhan. Di situ ada review Tuhan dan ada rencana kerja buat pengembangan sinode ini. Jadikanlah sinode ini sinode yang bisa menjangkau dan menuai padi-padi yang sedang menguning. Dengan program-program yang disiapkan, biarlah itu bisa menjangkau sampai ke lapisan-lapisan yang belum terjangkau oleh firman-Mu Tuhan. Kami berdoa buat ketua sinode, sekjen, bendahara, dan semua pengurus, semua panitia yang telah dibentuk, biar bisa mereka bekerja dengan baik, supaya acara ini bisa terselenggara dengan baik dan berjalan lancar, sehingga di dalamnya nama-Mu dipuji dan besarkan. Kami berdoa untuk rencana program gereja, GKSI Given yang akan rencana kami mau melakukan ibadah offline pada saat kenaikan nanti Tuhan. Engkau berikan kami hikmat Tuhan, Engkau campur tangan semua halangan kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang menjadi dalam rencana kami Tuhan. Campur tangan juga para diaken Tuhan, agar bisa bekerja untuk membawa, dan para pendeta dan hamba sebagai gembala untuk membawa GKSI Given semakin hari semakin bisa menjangkau pelayanan yang Engkau berikan kepada kami. Visi misi kami berjalan dengan lancar, program gereja bisa berjalan, sehingga Tuhan kami bisa memberikan yang terbaik melayani jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-jemaat perlu diberikan firman-Mu Tuhan, perlu diberikan teladan, perlu dijangkau Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk melakukan itu Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat semua yang ada dalam ibadah Jum ini Tuhan. Mari Engkau dan yang nanti sebentar akan mendengar melalui rekaman recorder di dalam YouTube program nanti Tuhan. Apapun pergumulan mereka, apapun masalah mereka, apapun yang mereka minta, Engkau tolong, Engkau berikan, Engkau jawab Tuhan doa mereka. Bela mereka semua Tuhan. Campur tangan usaha mereka, pekerjaan mereka, Engkau buat berhasil Tuhan. Karena di dalamnya nama-Mu dipuji dan besarkan. Kami berdoa juga Tuhan buat berikan anak-anaknya Tuhan, Engkau campur tangan. Kami berdoa Tuhan buat rencana juga Pendeta Lilis dan dia untuk terselenggaranya vaksin di dalam gereja buat pelayan-pelayan, Engkau campur tangan. Kami berdoa juga untuk rencana pelantikan diaken dan janji pembaruan baptis yang akan dilakukan di bulan Mei nanti. Engkau campur tangan, Engkau buka jalan, dan Engkau beracara supaya itu bisa berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan saat ini Tuhan, buat semua pergumulan dari para majelis diaken Tuhan, pendeta, dan gembala sidang juga. Kami ingin membuat yang lebih baik dalam melayani Engkau Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami bisa bekerja dengan baik, maksimal dalam melayani Engkau Tuhan, serius dalam melayani Engkau Tuhan, taat dalam melayani Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah firman yang telah disampaikan melalui pendeta Lydia, pakai dia semakin hari semakin dahsyat, semakin heran Tuhan. Pakai dia dengan dahsyat. Jaga juga keluarganya yang ada di Sulawesi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan tetap merendah kami. Tangan Tuhan menjaga darah Yesus anak domba Paskah membungkus kami semua. Dan biarlah yang sakit Tuhan, bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan yang segala penyakit dalam nama Yesus. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang minggu berjalan ini. Biar berkat anugerah penyertaan-Mu menyertai kami. Kekasih Allah, jemaat yang dicintai Allah, angkat kedua tangan jemaat, terima berkat dari Allah Bapa sepanjang minggu berjalan ini. Kekasih Allah, jemaat dicintai Allah. Ibadah Zoom online telah selesai. Kembalilah kau beraktivitas sepanjang minggu berjalan. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, apa yang kau rencanakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkatimu. Dan mulai hari ini, besok lusa, sampai dia datang kedua kali, mengajak kita semua memerintah dengan dia di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan, amin. Saya kembalikan kepada pimpinan puji-pujian. Well. Gembala, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu.